Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Dan malam hari ini secara khusus kita akan membahas mengenai menulis disertasi. Ini buat teman-teman UI yang mahasiswa program doktoral PPIM yang saat ini masih aktif maupun yang akan aktif kembali. Kelihatannya Pak Samin dan teman-teman lain, ada senior juga di sana Pak Suryo. Ya, tentu sudah tidak asing lagi. Ini di sini hadir juga Direktur Program dari IPMI, Bu Yulita, Dr. Yulita. Bos saya di IPMI, karena saya adalah induknya adalah di IPMI. Juga teman-teman dari Prastia Mulia yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Kita mau lihat ya bahwa malam hari ini kita membicarakan tentang penulisan disertasi. Seperti saya pernah jelaskan pada pertemuan pertama kita kuliah di program S3, bahwa studi S3 ini adalah studi 1000 jam. Ya, jadi sebenarnya 1000 jamnya adalah 1000 jam ketika menulis disertasi. Artinya, kalau teman-teman bisa meluangkan waktu 4 jam dalam satu hari secara konsisten, berarti 1000 dibagi 4 adalah 250 hari secara ideal bisa selesai. Nah, kata kuncinya di dalam menulis disertasi adalah di bab 1 sebenarnya. 50 hari nggak pada 250 hari kurang dari 1 tahun, Pak. Ya, seharusnya selesai, Pak. Kalau konsisten, sehari 4 jam. Yang jadi persoalan adalah di dalam banyak kasus itu ya kadang-kadang menghilang lama ya. Dan penulisan disertasi ini memang sangat membosankan ya. Karena waktu kuliah kan semuanya bareng-bareng semua. Nah, ketika sudah mulai menulis disertasi kan sendiri-sendiri semua. Tidak ada deadline. Deadline-nya hanya cut off bahwa proposal disertasi harus masuk ya pada 1,5 tahun ya, atau setengah tahun setelah selesai perkuliahan itu masuk ke ujian proposal pertama. Dan kemudian pada semester 4 atau 1 tahun setelah selesai kuliah masuk pada ujian proposal kedua. Nah, dari proposal kedua sampai pada nanti seminar hasil penelitian itu tidak ada jangka waktunya sehingga ada yang bisa bertahan ya. Jadi mahasiswa abadi selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, dan waktu saya memang saya bisa selesaikan secara keseluruhan dalam waktu 22 bulan. Karena setelah selesai menulis, setelah selesai kuliah, waktu itu ada ujian preliminary. Ya, ujian prelim itu, nah bahan dari ujian prelim saya gunakan untuk proposal disertasi. Selamat datang Pak Yuan. Baik, kita akan mulai ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan bab 1, ini artinya 40-50% dari pekerjaan menulis disertasi selesai. Intinya ada di bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Tetapi sebelum kita bisa masuk ke sini, ke bab 1 pendahuluan ini, kita tentu harus punya gambaran sih, kita mau menulis apa. Ya. Nah, biasanya langkah yang paling gampang adalah kita berangkat dari fenomena. Berangkat dari fenomena atau berangkat dari problem yang utama yang ingin kita teliti. Kita lihat. Ada satu masalah yang dihadapi oleh sekelompok perusahaan. Ini adalah studi pada ranah strategic management. Sehingga unit of analysis-nya harus pada perusahaan. Ya. Problem ini muncul, kita teramati problem ini muncul
Ya, dan problem ini kemudian direpresentasikan di dalam wujud yang namanya variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel itu adalah objek dari penelitian. Objek dari penelitian yang akan kita teliti. Misalkan, kalau di marketing ya, di ranah marketing, customer satisfaction, employee motivation, di ranah human resource, marketing capability, service quality, kalau di strategic management, firm performance. Selamat datang, Dr. Amelia Naim. Ya, ini yang akan diamati. Ya, misalkan menarik nih, waktu Pak Samin waktu itu sedang studi di S3, Pak Samin ingin meneliti tentang industri sawit, di mana beliau adalah salah seorang direktur di industri sawit. Ya, muncul satu problem yang muncul, kenapa sih katakan banyak perusahaan-perusahaan sawit yang sebenarnya sangat profitable, tetapi ternyata tidak profitable. Ya, apa yang membuat? Nah, inilah yang akan diteliti. Fenomenanya muncul dulu. Ya, ada satu fenomena yang akan kita teliti. Dan nanti fenomena ini digambarkan di dalam variabel-variabel. Nanti kita akan lihat contohnya. Dan variabel ini harus bisa diukur, ya, harus bisa diukur tinggi, rendah, kecil, besar. Nah, celakanya di dalam social science ini, celakanya alat ukurnya tidak sama dengan yang di eksakta. Kalau di eksakta sudah jelas bahwa alat ukurnya, misalkan saya mengukur panjang adalah meteran, sehingga pasti tepat kalau mengukur pakai meteran. Ya, mau diukur 10 kali ya tepat, mau diukur hari ini, diukur besok, diukur saya, diukur yang lain, selalu tepat. Selamat datang Profesor Roy Sembel, guru besar dari IPMI. Ya, ini tentang variabel, ya. Nah, kemudian jika semua variabel yang akan kita teliti kemudian kita hubung-hubungkan, maka ini menjadi apa yang namanya riset model. Riset model pada hakikatnya menggambarkan tentang masalah. Riset model pada hakikatnya adalah penyederhanaan dari satu kenyataan yang kompleks. Ini ambil contoh saja. Ambil contoh, lepasin dulu strategic manajemennya. Kita mau melihat ya tentang bagaimana sih mengamati sebuah fenomena. Ya, mengidentifikasi sebuah problem yang real, yang ingin kita selesaikan. Ini adalah starting point dari sebuah riset, misalkan airline company. Airline company mengidentifikasi nih, bahwa ada passengers waiting too long sebelum pesawat take off. Ini kan simple. Ya, Air Asia mengalami hal yang sama, Lion Air mengalami hal yang sama, Garuda hal yang sama, bahwa passengers, penumpang nunggu terlalu lama sebelum take off. Ya, ini problemnya. Nah, kemudian ya arah risetnya tergantung dari ya objektifnya, tujuannya. Ya, kita mau lihatnya seperti apa sih? Misalkan saya mau melihat apa dampaknya kalau nunggu terlalu lama, kan bisa. Ya, kalau nunggu terlalu lama dampaknya apa ya? Atau saya mau meneliti apa sih faktor-faktor yang menyebabkan passengers menunggu terlalu lama. Ya, atau kalau nunggu terlalu lama diamati lagi, sebagian penumpang ngamuk. Sebagian penumpang tidak ngamuk. Airline. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ya? Ini akan dari satu studi yang berbeda lagi. Jadi tujuan dari riset ini, walaupun problemnya sama, yaitu customer menunggu terlalu lama, tetapi tujuan daripada riset ini beda-beda. Saya mau mengamati dampaknya menunggu terlalu lama, saya mau mengamati apa yang menyebabkan menunggu terlalu lama, atau saya mau mengamati karakteristik. Yang nunggu terlalu lama kok ada yang marah, ada yang enggak. Kenapa ya? Siapa yang marah? Ini kan menjadi riset yang total berbeda. Ya, kita mau melihat satu persatu nih. Kalau misalkan saya mau melihat impact passengers menunggu terlalu lama.
Berarti kan seperti ini, ada passengers waiting time-nya, di sini ada passengers satisfaction. Ya. Dan ini punya hubungan, bisa ditebak, punya hubungan kausalitas. Artinya, kalau menunggu lama, maka satisfaction-nya akan berkurang. Kan kira-kira seperti itu. Nah, passengers waiting time-nya ini dinamakan variabel bebas atau independent variable. Biasa disebut sebagai kausal atau disebut sebagai antecedent. Sedangkan kepuasan pelanggan disebut variabel yang terikat atau tergantung. Tergantung dari passengers waiting time. Kalau passengers waiting time-nya tinggi, berarti kan saya katakan, ya, saya katakan bahwa variabel ini harus bisa diukur tinggi atau rendah, kecil atau besar. Ya, kalau passengers waiting time-nya tinggi, maka passenger satisfaction-nya rendah atau turun. Ya, ini kan jelas di sini. Jadi ada hubungan kausal antara passengers waiting time dengan passengers satisfaction. Minta tolong di mute dong. Nggak apa-apa, bagus kan, dokter. Aku lebih tertarik ke budaya atau politik. Ini siapa sih? Oke, ya ini kalau kita melihat passengers waiting time tadi, objek utamanya adalah passengers waiting time. Nah, kemudian kalau risetnya cuma seperti ini, ya tentu tidak layak untuk jadi riset S3. Variabelnya cuma 2, hubungannya cuma sak garis. Ya, ini mungkin ya SMA lah. S1 aja belum lah ya. S1 aja terlalu simpel lah kalau mengukur seperti ini. Kenapa terlalu simpel? Nggak usah diukur juga tahu. Kalau nunggunya lama pasti kepuasan berkurang. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan bahwa saya masih mengamati bahwa passengers waiting time ini dampaknya apa sih? Ya, ini. Tetapi saya tambahin satu variabel lagi, yaitu service, apa ini di sini namanya, ketutupan di tempat saya. Service evaluasi, ya. Service evaluasi. Nah, tadi kan di sini hubungannya negatif, ya. Jadi kalau passenger satisfaction-nya tinggi, seharusnya service evaluasinya tinggi. Sehingga tujuan daripada penelitian ini sekarang ada 2, yaitu kita melihat posisi passenger satisfaction sebagai mediating di sini, memediasi hubungan antara passenger waiting time dengan service evaluasi. Nah, kemudian saya tambah satu variabel lagi, yaitu entertaining. Nunggunya lama, ya. Tapi gimana kalau waktu nunggu itu kita kasih makanan? Ya. Maka di sini posisi entertaining activities ini dinamakan sebagai moderating variable. Moderating dalam arti dia memoderasi secara negatif hubungan antara passengers waiting time dengan passenger satisfaction. Jadi kalau waiting time-nya lama, satisfaction-nya pasti rendah. Kalau dikasih entertaining, maka tidak terlalu rendah. Nah, ini dengan ditambahin 2 variabel ini, maka rasanya kalau bentuk seperti ini, ya S2 awal-awal sudah mulai layak lah. Ini untuk riset di S2 ya. Nah, ini kalau saya mau meneliti di impact of menunggu terlalu lama. Ya. Bagaimana kalau objektifnya geser? Saya mau mencari apa sih yang menyebabkan passengers menunggu terlalu lama. Ya. Berarti
passengers waiting time-nya ada di kanan sebagai dependent variable, saya mencari independent variabelnya. Skill dari ground crew-nya rendah, inefficient system, dan lack of coordination. Kan kira-kira itu. Saya mencari penyebab-penyebab yang menyebabkan passengers menunggu terlalu lama. Nah, dari sini kelihatan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan passengers terlalu lama. Ini kira-kira cocok untuk S1. Biasanya penelitian S1 kan seperti ini. 3, menuju ke satu hubungan. Selamat malam, selamat datang Pak Mas Piono, juga calon ketua alumni. Nah, bagaimana kalau kemudian dua model ini saya gabungkan sekarang? Nah, ini antecedent dari menunggu, kemudian passenger satisfaction sebagai mediating, dan ada hubungan langsung antara passenger satisfaction dengan service evaluasi, dan saya kasih entertaining activity sebagai moderating. Hal yang simpel seperti ini bisa menjadi riset di S3. Pantes ini riset di S3. Ya, kita lihat objektif risetnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi passengers waiting time, juga menginvestigasi possible impact-nya, dan menginvestigasi moderating factor dari entertaining activity terhadap hubungan antara menunggu dengan kepuasan penumpang. Ini kan pantas dari riset S3. Jadi simple sebenarnya. Berangkat dari masalah dulu. What is the problem yang mau kita teliti? Ya, misalkan yang mau kita teliti ya, apa misalkan? Ini ada satu mahasiswa S3 saya sedang meneliti dampak dari pemberlakuan BPJS ya terhadap rumah sakit tipe C dan tipe D. Ya, itu dia sedang meneliti itu. Karena problemnya di rumah sakit berangkat dari problem. Rumah sakit ini cash flow-nya terganggu sekali. Ya, mereka bukan rumah sakit tipe A yang banyak mengandalkan private customer ataupun asuransi-asuransi yang bayarnya mahal. Tapi ini lebih banyak pasien-pasien BPJS, di mana bayarannya murah, ditanggung pemerintah, nagihnya lama, dan akibatnya ada gangguan di cash flow. Maka di situ adalah masalahnya. Baru diteliti solusinya apa. Nah, itu riset sebenarnya seperti itu. As simple as that. Ya. Nah, itu untuk pendahuluan dulu. Jadi sebelum masuk ke bab 1, teman-teman sudah ada ininya. Riset modelnya harus sudah ada. Paling tidak secara kasar sudah ada. Ya, secara kasar sudah ada, apa sih yang akan kita teliti di sini. Kalau riset modelnya belum ada, Anda tidak bisa untuk masuk ke bab yang pertama. Ya. Jadi ini dimatangkan dulu. Ya, biasanya butuh waktu kira-kira 3 bulan untuk bisa mematangkan ini. Nah, cara bahwa ini sudah benar atau tidak, ya biasanya yang tadi dikatakan, yang namanya riset model adalah bentuk sederhana dari permasalahan yang kompleks. Ya. Maka penyederhanaan ini kita tanyakan secara face validity namanya, validitas tatap muka. Kepada siapa? Kepada pembimbing. Ya, kira-kira sudah pantas belum? Kita tanyakan kepada praktisi. Ini masuk akal enggak? Logika seperti ini, penyederhanaan seperti ini masuk akal atau tidak? Kalau dikatakan masuk akal baik oleh
praktisi maupun oleh akademisi, maka sudah boleh mulai ditulis bab yang pertama. Kira-kira itu di awal. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Teman-teman ada yang mau nanya? Pak Aris, mohon maaf saya pamit aja karena udah ada acara, tapi saya harapkan ada ulangan lagi. Saya ingin ikut lagi Pak Aris ya. Oke, Pak Ong, selamat malam. Ya, terima kasih sekali, sangat bermanfaat. Ini yang saya cari-cari selama ini. Oke, sampai jumpa ya Pak Aris sama teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam Bapak, maaf baru bisa join, baru selesai tugas nih. Sambil ini Pak. Asik. Bapak isi juga. Iya. Ya. Ini dengar tadi di ujung, tapi sesuatu yang menarik berarti memang harus ada clear dulu masalahnya ya Prof ya. Masalahnya apa? Ya, yang itu kemudian masalah itu mau dilihat apanya, impact-nya, mau dilihat penyebabnya. Nah, itu yang kita nanti bahas. Ya, kebetulan itu saya ambil dari riset manajemen secara umum karena yang akan diteliti itu adalah individu. Ya, di dalam ranah strategic management yang diteliti adalah harus perusahaan. Ya. Cukup, saya lanjutkan ya. Iya, baik. Saya lanjutkan sharingnya. Mana tuh tadi? Ini ya. Kelihatan ya, sudah ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini di dalam disertasi, kita menggunakan patokan dari Universitas Indonesia. Ini patokannya seperti ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 literatur review, bab 3 model penelitian dan hipotesa. Harapannya kita bisa selesaikan bab 1, 2, dan 3 pada malam hari ini. Kalau tidak bisa, ya nanti kita ulang pada pertemuan berikutnya. Ya, karena yang namanya ujian proposal adalah bab 1, 2, dan 3. Untuk ujian proposal 2, baru ditambah bab 4. Yang akan diuji di proposal 2 adalah bab 4-nya. Yaitu bagaimana mengoperasionalisasi variabel-variabel yang sudah ada di dalam model penelitian. Bab 5-nya isinya adalah hasil penelitian. Bab 6-nya pembahasan dan diskusi, dan bab 7-nya kesimpulan. Untuk teman-teman yang ada di IPMI, yang hendak menulis tesis, ini babnya sedikit berbeda, tetapi intinya adalah seperti itu. Ya. Nah, saya mulai dulu dengan judul. Ya. Judul. Nah, judul disertasi atau judul tesis ini menggambarkan perkiraan apa yang diteliti dan apa fokus penelitiannya. Jadi dengan baca judulnya saja kita tahu, oh ini menggambarkan ini meneliti ini. Fokus penelitiannya ini. Ya. Nah, misalkan kita lihat analisis dampak perubahan lingkungan terhadap kompatibilitas image, eskalasi komitmen, dan kinerja. Biasanya judul disertasi itu angel-angel. Ya. Nah, tapi kita tahu di sini bahwa fokusnya di kompatibilitas image, fokusnya di eskalasi komitmen. Ya, yang kedua, membangun kompetensi manajer subsidiary untuk mengembangkan kapabilitas dan kinerja di negara berkembang. Ini studi empiris perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Nigeria. Ya. Dari sini kelihatan fokusnya adalah kompetensi manajer subsidiary dan pengembangan kapabilitas. Ya. Dan ini menarik nih, ya. Ini studi yang dilakukan oleh alumni dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Yohanes Jimmy. Ya, kebetulan satu kantor dengan saya, sehingga waktu penulisan disertasi ini, saya tidak diizinkan untuk menjadi pembimbingnya.
karena nanti akan ada bias, karena jelas-jelas satu kantor. Tetapi ya kita tiap hari berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, dia meneliti apa yang membuat perusahaan Indonesia sukses di Nigeria. Ya, meneliti tentang itu. Kenapa sih Kalbe kok sukses? Kenapa Dexa sukses? Kenapa Sanbe tidak bisa masuk? Kenapa katakan Mensa sukses? Apa sih yang membuat ini? Perusahaan ini sukses di Nigeria, Indomie sukses. Nah, kalau mau meneliti ini, kan angle-nya bisa macam-macam. Orang marketing akan meneliti pemilihan produknya, orang marketing akan meneliti ya kegiatan pemasarannya, akan meneliti bagaimana iklannya, bagaimana kanal distribusinya. Ya, tetapi karena ini adalah penelitian pada ranah strategic management, maka di sini yang diteliti adalah kompetensi manajernya yang ditempatkan di Nigeria. Dan bagaimana perusahaan mengembangkan kapabilitas dari manajer tersebut. Ini yang diteliti. Satu angle yang total berbeda dari marketingnya saja yang diteliti. Karena ini penelitian ada pada ranah strategic management. Ya. Nah, judul ini bisa berubah-ubah, pasti. Tapi ya tentu jangan terlalu sering, orang admin akan bingung. Tapi merubah judul tidak haram hukumnya. Ya. Karena apa? Saya mau meneliti di sini, ternyata temuannya berbeda. Temuannya berbeda. Sehingga judul disesuaikan dengan temuan yang paling menarik setelah riset ini dilakukan. Ya, ini menarik nih. Ini judul awalnya. Ya, membangun kompetensi manajer subsidiary untuk mengembangkan kapabilitas dan kinerja di negara berkembang. Studi empiris perusahaan-perusahaan Indonesia, multinasional Indonesia di Nigeria. Ya. Berdasarkan teori-teori di international business, ada 3 hal yang menyebabkan kesuksesan ini kalau pada ranah strategic management. Yang pertama adalah pengaruh dari kantor pusat. Yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan lokal. Yang ketiga adalah kesuksesan pembelajaran. Ya. Nah, dari 3 ini, kemudian di perjalanan, temuannya menarik nih. Bahwa pengaruh dari headquarters, kantor pusat, dan sumber daya mitra lokal dalam pengembangan kapabilitas dan kinerja subsidiary. Ya. Penelitian ini juga menarik karena biasanya riset-riset pada ranah strategic management yang berbicara atau meneliti international business, fokusnya bukan pada subsidiary-nya, tetapi pada penelitiannya di headquarters-nya. Kali ini penelitiannya ada di subsidiary-nya. Ya, maka penelitian ini di tengah perjalanan membandingkan pengaruh dari headquarters dan pengaruh dari sumber daya mitra lokal. Tetapi di dalam hasil akhirnya ternyata terjadi hal yang lebih menarik lagi. Karena apa? Ditemukan adanya perceptual gap. Ya, adanya persepsi yang berbeda antara cara pandang expatriate, yaitu country managers Indonesia yang ditempatkan di Nigeria, dengan cara pandang dari manajer-manajer lokalnya yang ada di subsidiary. Dengan menggunakan teorinya di sini adalah teori orkestrasi sumber daya. Dan ini menjadi temuan yang menarik. Akhirnya ini diselesaikan dan Dr. Yohanes ini mendapatkan cum laude. Dan paper ini sudah dipublikasikan di jurnalnya UGM yang terindeks Scopus. Ya, ini judul disertasi atau judul tesis. Jadi teman-teman yang nanti mau
mau membuat tesis atau disertasi, tentu modelnya kan tadi sudah ada, ya. Dari situ dibangunlah judul yang mampu menggambarkan apa yang mau saya teliti dan kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Jangan khawatir kalau kemudian bisa berubah di tengah jalan, ya. Nah, outline-nya seperti ini. Kalau di bab 1, latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, atau biasa disebut dengan celah penelitian, atau di dalam bahasa Inggris disebut research gap. Jadi kalau orang ngomong permasalahan penelitian, itu artinya celah penelitian, artinya research gap. Ya. Kemudian tujuan penelitian, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, beberapa tulisan jurnal, kalau wujudnya jurnal ya, nanti kapan setelah selesai disertasi, kita akan bahas bagaimana cara menulis jurnal. Karena menulis jurnal beda dengan menulis disertasi. Disertasi 600 halaman. Jurnal itu maksimum 15 halaman. Bagaimana Anda mampu memeras 600 halaman hanya menjadi 15-20 halaman. Ya. Di dalam jurnal ada yang mencantumkan tujuan penelitian, ada yang mencantumkan pertanyaan penelitian. Ya, karena apa? Biasanya tujuan penelitian itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah menyelesaikan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah mengisi celah penelitian atau research gap. Itulah tujuan daripada penelitian. Kemudian kontribusi dari penelitian, biasanya ada 3 jenis kontribusi. Kontribusi teoritis. Untuk studi S3 mutlak harus ada kontribusi teoritis. Karena Anda setelah lulus dari PPIM, Anda akan menjadi scholars, penjaga pada disiplin ilmu strategic management. Maka Anda harus punya kontribusi terhadap disiplin ilmu strategic management. Untuk penelitian di S2, juga sekarang dipersyaratkan ada kontribusi penelitiannya secara akademis. Ya, walaupun tentu persyaratannya tidak seberat di S3. Kemudian yang kedua adalah kontribusi praktikal. Ini penting. Jangan cuma teoritis saja, tapi bagaimana punya kontribusi praktis. Karena ilmu strategic management, seperti saya bahas pada kuliah hari pertama di program doktoral, ini adalah ilmu yang ditemukan di praktek. Persis seperti ilmu kedokteran. Dokter menemukan penyakit lewat prakteknya sehari-hari. Kemudian penemuan ini diteliti oleh para ahli, para scholars diteliti, ditemukan teorinya, dan teori ini kemudian diseminasikan kembali melalui sekolah-sekolah bisnis menjadi satu teori yang umum kita kenal di sekolah-sekolah bisnis. Maka riset harus punya kontribusi praktikalnya. Dan yang ketiga, tentu kontribusi bagi pemerintah atau bagi Indonesia, karena ini penting. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Ya. Kita akan lihat satu persatu, latar belakang penelitian. Tulisan akademis, ya, tulisan akademis ketika bicara soal latar belakang penelitian harus mulai dari konsep atau yang dinamakan sebagai konstruk utama. Ya, konstruk utama yang menjadi fokus penelitian.
Jadi penelitian, latar belakang penelitian, nomor satu jangan bicara soal konteksnya, tapi bicara konstruknya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Kemudian menjelaskan kondisi terkini tentang konsep atau konstruk yang menjadi fokus. Misalkan fokus Anda adalah tentang resource orchestration. Misalkan tentang orkestrasi dari resource, ya, menggunakan pendekatan teori Sirmon, ya, maka yang paling baru apa sih di konsep ini? Kita tentu tidak bicara lagi soal Frio. Kita tidak bicara lagi soal bahwa resources mempengaruhi kinerja, karena kita tahu bahwa resources ansih tidak mampu untuk mempengaruhi kinerja, tapi ada kapabilitas. Kapabilitas ini yang dikelola, diorkestrasi oleh para entrepreneur untuk mampu menghasilkan satu kinerja. Dan uraian pada bagian ini selanjutnya menjadi penghantar untuk masuk ke bagian yang kedua, yaitu gap ataupun problem. Ya. Penulisannya bukan penulisan industrial context. Ini penting sekali. Ya. Walaupun riset pada ranah strategic management adalah riset yang heavy in context, tetapi penulisan disertasi atau tesis adalah penulisan akademis, bukan penulisan yang populer, bukan penulisan yang menceritakan industrinya. Lulusannya mendapatkan gelar magister atau mendapatkan gelar doktor. Jadi bukan penelitiannya para konsultan. Ini yang membedakan. Kalau konsultan bicaranya lebih di perusahaannya. Kalau ini bicaranya pada tataran teoritis. Ya. Ini satu contoh nih, teman-teman sebentar baca ini nih. Ya. The explosion growth of smartphone has given the customer with a new way of communication, bla bla bla, dan seterusnya. Ya. Coba dibaca sebentar, saya ambil minum. Ya, kalau kita lihat tulisan ini menceritakan bahwa industri telekomunikasi kehilangan revenue yang besar, baik revenue yang berdasarkan dari voice maupun revenue yang berasal dari text messages. Ya, karena kita tahu sekarang orang tidak telepon lagi pakai voice, tetapi kita teleponnya pakai WA. Demikian pula teksnya tidak lagi SMS. Sehingga perusahaan telekomunikasi kehilangan revenue-nya. Nah, di sini adalah pendekatan industri. Ya. Padahal, kalau Anda menulis latar belakang seperti ini, dan saya pembimbing atau pengujinya, nomor satu yang saya coret. Seharusnya berangkat dari teoritis. Ngomongnya sama, tetapi di latar belakang jangan terlalu banyak bicara soal industri. Anda buka semua jurnal-jurnal top tier, ya, Q1, tidak ada yang berangkat seperti ini, tapi berangkatnya seperti ini. The effect of environmental on business strategy has attracted many attention of strategic management scholars dari sejak tahun 70-an. Far East dan cerita lagi terus. Bagian akhirnya, this research will investigate what factor should be held by incumbent in the Indonesian telecommunication industry that face such fast changing environment
to maintain their performance. Industrinya disebut, tidak haram menyebut industri. Cukup satu bagian saja, kecil di bagian, bukan yang pertama. Anda coba buka semua SMJ, tidak ada yang berangkat dari industrinya. Semua berangkat dari teoritis. Inilah di dalam penulisan disertasi atau penulisan tesis. Ya. Kalau berangkatnya, ini Thomas satu contohnya nih, mahasiswa IPMI yang sedang menulis tesis, awalnya berangkat dari industri, digeser berangkatnya dari teoritis. Ya. Ini saya mau ambil contoh nih, ya. Ambil contoh judulnya Resource Orchestration in Family Firm. Ya. Dari judulnya jelas, riset ini tentang dua hal, tentang orkestrasi resources, bisa juga tentang family firm atau orkestrasi resources pada family firm yang menginvestigasi bagaimana entrepreneurial orientation entrepreneurial orientation, generational involvement, and participative strategy mempengaruhi kinerja. Ini jurnal yang menarik dari Chirico. Ya, kita lihat bagaimana latar belakangnya, background-nya. Tuh. Berangkatnya dari teoritis. Dia tidak cerita perusahaan A, perusahaan B, berangkat dari teoritis. Ya, family firm increased significantly over the past 2 decades. Ya, jadi riset-riset tentang family firm meningkat secara drastis. Ya, estimate suggest this firm account 85% of all companies worldwide. Dan seterusnya, ya. Tapi yang menarik di sini nih, sudah mulai diantarkan, despite this increase in research, jadi riset-riset family firm ini meningkat, however, ada yang secara mengejutkan, ya, surprisingly small amount of research in entrepreneurship in family firm. Aneh juga ya. Risetnya family firm meningkat, tetapi riset-riset entrepreneurship di family firm kok jumlahnya sedikit. Ya, kan lucu. Karena family firm biasanya kuat di entrepreneurship. Kenapa ini dikatakan sedikit? Nah, hati-hati ya, ketika bicara sedikit, ini yang ngomong siapa, tahun berapa. Ya. Kalau tahunnya sudah terlalu tua, ya enggak laku. Kalau ini jurnal, saya enggak ingat ini. Ini kalau enggak salah 2000 mana ini? Enggak ada tulisannya ya. Kalau ini 2014 kalau enggak salah. Kalau 2010 berarti memang relatif masih cukup baru. Ya, lanjutannya background. Ya. Indeed, earnest effort to increase the study of entrepreneurship in family firm has gained momentum only recently through special issue, kebanyakan special issue saja, artikel dan books. While ya, our knowledge of family firm has rapidly increased, our understanding of entrepreneurship in family firm is just beginning to flourish. Berarti sudah mulai diantarkan ke arah gap. Ya. Ada peningkatan riset di family firm. Pengetahuan kita tentang family firm bagus. Tapi pemahaman kita tentang kewirausahaan pada family firm ternyata sangat terbatas. Ya. Ini kan berarti sudah masuk mengantarkan ke arah riset gap. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk apa sih riset gap? Ya. Tadi sudah saya katakan bahwa yang namanya riset problem, permasalahan penelitian, itu pada hakikatnya adalah riset gap atau celah penelitian. Ya. Celah penelitian ini didapatkan dari masalah manajerial.
didapatkan dari fenomena. Tadi contoh di awal, ketika kita bicara soal passengers waiting time, kita berangkatnya dari fenomena. Atau dari masalah teoritikal yang belum dijelaskan secara sempurna. Atau ada keterbatasan dari penjelasan yang ada. Atau ada kontradiksi teori di dalam penjelasannya. Ini penting. Sekali lagi, mencari celah itu di mana? Ada masalah manajerial. Atau ada fenomena yang nyata. Atau ada masalah teoritikal. Kenapa masalah teoritikalnya? Belum ada teori yang menjelaskan secara sempurna. Adanya keterbatasan penjelasan, adanya kontradiksi, teori A ngomong ini, teori B ngomong ini, yang benar yang mana? Ya. Nah, tapi menarik ya. Tolong dicatat bahwa riset in strategic management ya, tujuannya bukan dari awal, the main purpose of strategic management research is not merely for generalization. Jadi tujuan riset strategic management bukan seperti tujuan riset ekonomi. Kalau ekonomi, riset-riset di ekonomi, tujuannya dari awal memang generalisasi. Kalau riset ini, tujuan awalnya bukan generalisasi. Why? Karena strategic management research is heavy in context. Tetapi ini yang sekaligus sering menjadi bahan tertawaan oleh banyak scholars di bidang lain. Lawang riset kok tidak digeneralisasi. Maka dari itu, tetap bisa digeneralisasi. Walaupun tujuannya bukan generalisasi. Kenapa harus bisa digeneralisasi? Supaya body of research-nya ini robust. Disiplin ilmu kalau tidak bisa digeneralisasi sama sekali, ya diketawain orang. Ya. Nah, supaya bisa digeneralisasi seperti apa? Ya, fenomenanya, the phenomenon harus bisa ditemui in many companies di dalam satu industri. Fenomenanya kalau bisa lintas industri. Semakin lebar, tidak apa-apa. Fenomenanya kembali lagi. Fenomenanya bukan hanya spesifik fenomena di satu perusahaan. Karena kalau fenomenanya hanya misalkan di Bank Negara Indonesia 1946, hanya terjadi di situ, maka itu urusannya konsultan. Academic research, fenomenanya ada di BNI, ada di BRI, ada di BCA, ada di Citibank Indonesia. Nah, tetapi karena keterbatasan akses, saya hanya teliti di BNI. Tidak ada masalah. Dan itu bisa digeneralisasi ke Indonesian banking. Karena apa? From the very beginning, kita sudah teliti bahwa this phenomenon is also happen in other Indonesian big bank, buku 4. Ya, fenomenanya ada di banyak perusahaan dalam satu industri, maka saya bisa generalisasi ke Indonesian banking industry. Karena Anda hanya meneliti di dalam satu industri. Tapi kalau fenomena yang sama terjadi di industri telekomunikasi, terjadi di industri real estate, saya hanya teliti di satu industri, maka Anda ngomong bisa digeneralisasi ke industri yang lain, tentu dengan batasan-batasan tertentu. Ini penting sekali. Banyak sekali mahasiswa S2 maupun S3 ya menelitinya kebanyakan hanya melihat fenomena di satu perusahaan. Itu tidak boleh. Karena tidak layak untuk digeneralisasi. Clear ya? Nah, ada 3 jenis konseptual, ada 3 jenis celah. Ya. Yang pertama adalah celah konseptual atau conceptual gap. Ya.
ini berarti teoritis. Ya, ini berarti teoritis. Yang kedua adalah empirical gap. Ya, celah empiris. Yang ketiga adalah methodological gap. Ya, kita akan bahas satu persatu. Celah konseptual, conceptual gap. Ada 4 nih, celah konseptual ini. Ya. Yang pertama adalah inkonsistensi hasil penelitian. Ya. Dalam inkonsistensi hasil penelitian, kita lihat ada satu teori mengatakan A, ada teori lain mengatakan B. Yang benar mana? Anda datang sebagai penyelamat. Ya. Kita lihat contohnya. Di dalam resource, minta tolong untuk di-mute, di dalam resource orchestration, ya, ada yang mengatakan bahwa strukturisasi aset, aset restructuring, ini berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi penelitian yang lain mengatakan pengaruh daripada restrukturisasi aset terhadap kinerja is very small, insignificant. Riset lain malah mengatakan bahwa restrukturisasi aset memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja di dalam konsep resource orchestration, Sirmon et al. 2011. Nah, jadi yang benar yang mana? Kalau Anda bisa menemukan ini, ada hasil yang inkonsisten, wah ini menjadi celah penelitian. Kalau sudah menemukan celah penelitian, alhamdulillah, berarti kita sudah ketemu nih core yang mau saya teliti. Contoh lain, hubungan CSR dengan kinerja perusahaan. Ya. Apakah CSR meningkatkan kinerja? Apakah kalau CSR-nya tinggi, kinerja perusahaan baik? Sebagian orang ngomong iya. Sebagian orang ngomong tidak ada urusannya antara CSR dengan kinerja perusahaan. CSR di perusahaan adalah cost. Kalau cost-nya naik, ya kinerjanya turun. Kalau kinerjanya diukur dari profitability. Sehingga ada inkonsistensi hasil. Demikian pula kalau kita telah lebih lanjut. Apakah CSR dulu baru kinerja? Atau perusahaan jadi gede dulu baru CSR? Ini perdebatan yang juga tidak selesai. Maka saya akan teliti. Misalkan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Porter tentang CSV, Creating Share Value dari Michael Porter. Ya. Jadi bukan CSR yang cost, yang aktivitasnya merupakan non-core activity bagi perusahaan. Misalkan CSR-nya bangun jembatan, mau pabrik perusahaan sawit kok CSR-nya bangun jembatan, CSR-nya bangun masjid. Nah, itu kan non-core. Tapi kalau konsep creating share value-nya Michael Porter, ini berbeda. Karena activity yang ada di situ adalah activity yang ada di core activity dari perusahaan. Misalkan CSV-nya adalah memberikan benih kepada para petani-petani plasma yang hasil nanti panennya 100% diambil oleh perusahaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan untuk benih, untuk pupuk, dan seterusnya, semakin bagus hasil panennya para petani, semakin bagus kinerja perusahaan, dibeli oleh perusahaan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Ya, jadi terdapat inkonsistensi hasil. Yang kedua adalah mengkombinasikan dua atau beberapa teori yang selama ini belum berhubungan untuk menjelaskan satu fenomena. Ya, ini disertasi saya di tahun 2010. Saya menggunakan teori awalnya dikemukakan oleh Beach tahun 87, kemudian selanjutnya adalah tahun 94, teori image dan teori eskalasi untuk menjelaskan progress decision making. Dan unit of analysisnya yang saya pakai adalah perusahaan pengelola dana yang bermain di saham saat itu. Ya.
menariknya seperti ini. Eskalasi komitmen atau meningkatkan eskalasi, ya, meningkatkan komitmen ini biasanya membawa hasil yang negatif. Ya. Nah, apa sih supaya peningkatan eskalasi ini bisa membawa hasil yang positif? Belum ada hubungan antara eskalasi komitmen dengan teori image. Saya menggabungkan, kalau image-nya positif, teori image-nya positif, maka eskalasi of commitment memiliki kinerja yang bagus. Ya, di dalam menjelaskan tentang pasar saham. Nah, ini penelitian pada ranah strategic management, karena tidak masuk ke ranah keuangannya. Saya tidak masuk pada kapan saya harus membeli saham A, apakah saham A sudah terlalu murah, atau saham B sudah terlalu murah, atau tidak. Tapi misalkan saya punya saham, misalkan perusahaan gas negara, ya, saya beli waktu harganya 2.000, kemudian harga turun 1.500, ya, apakah kita harus jual? Turun lagi ke 1.000, apakah kita harus jual? Dan seterusnya. Ya. Apakah seorang pimpinan perusahaan ketika sudah mengambil keputusan dan terbukti keputusannya keliru, ya, in most of the cases, pimpinan perusahaan lebih senang mempertahankan keputusannya, walaupun keputusannya itu keliru. Dan studi-studi, contohnya yang dikembangkan oleh Ross dan Stowe, membuktikan bahwa tindakan seperti ini mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Karena sudah jelas-jelas keputusannya keliru. Kenapa dia tidak mau mengganti keputusannya? Karena kalau dia mengganti keputusannya, maka dia kehilangan muka. Nanti dia dianggap bahwa keputusan awalnya tidak dipikirkan dengan benar. Maka dari itu, in most of the cases, eskalasi komitmen punya kinerja yang negatif. Tetapi kalau eskalasi komitmen yang didasari oleh teori image, yaitu ada 3 image. Yang pertama adalah keputusan yang diambil berdasarkan value-value yang benar sesuai dengan value kita. Kemudian yang kedua adalah strategic image, yaitu bahwa keputusan itu diyakini mampu mengantar ke arah yang dituju, dan keputusan ini arahnya juga sudah benar, maka melakukan eskalasi komitmen bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kinerja yang bagus. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut teori yang sedang berkembang. Kita tahu bahwa konsep dynamic capabilities yang dikemukakan oleh TIS mulai tahun 94, kemudian dilanjutkan paling terkenal adalah TIS 97, kemudian dilanjutkan lagi TIS 2004 dan TIS 2007. Ya, ini kemudian disempurnakan oleh Adler dan Helfand tahun 2007 dengan melihat bahwa kalau kapabilitas dinamis ini melekat pada organisasi, padahal organisasi sangat tergantung dari individu yang ada di dalam organisasi, maka Adler dan Helfand mengembangkan konsep managerial, dynamic managerial capabilities atau DMC. Ya, ini melekat pada individu. Nah, teori ini ketika itu awalnya kan masih banyak di-challenge. Sehingga Anda mengembangkan konsep DMC, bahkan sampai sekarang, boleh dikatakan kan belum robust 100%. Seperti konsep DC sendiri. Bahkan konsep DC sendiri sekarang sudah kalah dibandingkan konsep RO, Resource Orchestration. Ya. Nah, kalau Anda mau yang lebih tinggi lagi grade-nya, ya menemukan teori baru. Saat itu kan tahun 80-an, bahwa sumber dari keunggulan bersaing perusahaan adalah dari luar organisasi atau market-based view. Tapi ternyata
berdasarkan hasil telaah pada fenomena-fenomena, ada perusahaan yang bersaing di struktur industri yang sangat tidak nyaman. Contohnya adalah very low margin di industri airline misalkan. How can it be that the US Southwest ya satu-satunya US airline yang punya kinerja positif? Padahal semua airline di Amerika kinerjanya negatif. Kenapa Walmart yang jelas-jelas competing in a very low margin bisa unggul, sementara Kmart dan banyak mart-mart yang lain tidak bisa unggul? Ya, berarti bukan semata-mata struktur industri which determine the organizational performance, but probably there is other source of competitive advantage, probably coming from within the company. Kemungkinan berasal dari dalam perusahaan. Maka mulai diteliti, apalagi ketika Smalense meneliti bahwa faktor eksternal hanya berpengaruh sebanyak 18 sampai 36% terhadap kinerja. Artinya ada more than 60% yang bukan faktor eksternal. Apa itu? Probably adalah something within the organization. Yang kemudian tahun 84 Petraf mulai mengungkap, coba kita teliti resource. Barney 86 mengemukakan konsep pertama, resource based view. Jadi kalau tahap berikutnya ya ngembangin teori baru sama sekali. Ya, ini tentu tidak gampang ya. Dan seperti saya katakan bahwa a good dissertation atau a good thesis is a finished dissertation. Yang penting selesai dulu, memenuhi syarat sebagai sebuah disertasi yang lulus untuk diuji. Nah, setelah itu kalau teman-teman pengen mengembangkan penelitian lebih lanjut, misalkan untuk jadi dapat hadiah Nobel, ya monggo melakukan penelitian postdoktoral sesudah itu. Ya, tapi kali ini yang penting selesai dulu. Ya. Nah, itu celah konseptual. Kita akan lanjut dengan celah yang kedua, yaitu celah metodological. Apa itu celah metodological? Sudah ada penelitian. Misalkan, sudah ada penelitian dari Stensma tahun 2008, ya, yang diteliti secara kuantitatif tentang ketidakstabilan aliansi. Alliance instability. Ini penelitian di Eropa. Ya, ternyata bahwa aliansi ini adalah bentuk temporer dari kerjasama antar perusahaan. Dan ada faktor institusional yang memicu terjadinya alliance instability. Ketidakstabilan aliansi. Nah, kita mau teliti lebih lanjut, boleh. Yaitu dengan metode yang berbeda. Kalau tadinya adalah kuantitatif, ini mau diteliti studi triangulasi dan lintas waktu, longitudinal, untuk melihat dampak institusional terhadap alliance instability yang akhirnya akan membawa pengaruh terhadap kinerja. Ya. Nah, coba ya. Nah, ada juga studi empiris di banyak industri ya yang membuktikan konsepnya Inpeng dan Bemis. Kalau teman-teman baca jurnalnya Inpeng dan Bemis, saya yakin yang di rekan-rekan S3 sudah mendapatkan jurnal ini. Ini kan meneliti tentang alliance instability disebabkan karena perbedaan posisi tawar, bargaining position dari masing-masing pihak yang terlibat pada aliansi. Tapi penelitian ini masih konseptual.
maka Anda bisa menggunakan ini sebagai celah metodological untuk meneliti secara empiris. Ya, ini celah metodological. Nah, kemudian saya akan masuk ke celah empiris. Ya, apa itu celah empiris? Studi yang membahas sebuah fenomena mungkin sudah ada, tapi masih sedikit. Sehingga diperlukan riset tambahan. Nah, ini biasanya kalau celah empiris kudu hati-hati sekali. Kenapa kudu hati-hati sekali? Karena kalau ngomong masih sedikit, masih jarang, ya belum banyak, itu yang boleh ngomong hanya scholars yang sudah dan omongannya dipublikasi, bukan kita. Karena mungkin bacaan kita masih terbatas. Untuk bisa mengatakan bahwa riset atau fenomena yang akan kita teliti ini masih sedikit, harus ada bukti-bukti empirisnya yang mengatakan tentang hal ini. Ya. Kemudian kebutuhan mengaplikasi penelitian sejenis dalam konteks yang berbeda. Misalkan, kita kan tahu bahwa diversifikasi ini dianggap perusahaan yang terlalu terdiversifikasi dianggap punya kinerja yang kurang bagus. Tapi penelitian ini banyak dilakukan di negara maju. Contoh buku yang terbit adalah triloginya Zook, ya, triloginya Zook itu mulai dari profiting from the core, kemudian beyond the core, kemudian satu lagi adalah repeatability. 3 bukunya Zook ini menyarankan bahwa perusahaan lebih baik back to the core business. Karena kalau perusahaan masuk pada core bisnisnya, punya peluang untuk memiliki kinerja yang lebih bagus. Tetapi semua penelitiannya Zook dilakukan di negara-negara maju. Sementara untuk di negara berkembang, studi-studi di negara berkembang tentang diversifikasi, bahkan diversifikasi yang sangat ekstensif, yang mengarah kepada konglomerasi, terbukti konglomerasi punya kinerja yang lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus di core bisnisnya. Tapi kemudian yang sering digunakan sebagai contoh adalah Kalbe. Ya, Kalbe sebelum Krismon 98 itu banyak melakukan diversifikasi. Kalbe yang tadinya hanya perusahaan farmasi, masuk ke makanan, masuk ke sekolahan, STI Kalbe, Kalbis, dan seterusnya, masuk ke banking, masuk ke properti. Dan kemudian gara-gara krisis, collapse semuanya, dan Kalbe kembali ke core bisnisnya. Fenomena ini banyak orang yang ngomong, oh ternyata lebih bagus di core bisnisnya saja. Tetapi kalau kita amati lebih mendalam, kenapa Kalbe bisa kolaps di tahun 98, saat itu penyebabnya adalah bukan karena over diversified. Penyebab utamanya adalah karena utang luar negeri di dalam mata uang asing yang tidak dilakukan hedging. Jadi tidak ada urusannya dengan diversifikasi. Kalau saat itu Kalbe melakukan fully covered, fully hedge di utang mata uang asingnya, maka bisa sekarang jauh lebih gede dari yang sekarang. Kira-kira itu. Ya. Nah, permasalahan penelitian atau celah penelitian, ya, ini sama. Jadi jangan nanti 1.2 permasalahan penelitian, 1.3 celah penelitian. Jangan seperti itu. Celah penelitian ya permasalahan penelitian. Nah, supaya kita bisa menemukan celah, maka harus banyak baca. Harus banyak baca. Tanpa
baca tidak bisa menemukan celah penelitian. Jangan cuma baca 2-3 jurnal terus ngomong bahwa penelitian di bidang ini belum banyak dilakukan. Mamma mia, kalau itu diuji langsung gelundung. Nah, berapa banyak penelitian itu? Bacaannya berapa banyak jurnal? Ya, buat patokan saja, untuk S3 satu variabel itu harus bisa diukur. Ya, variabel adalah konstruk yang akan kita teliti, tadi sudah dibahas di depan. Untuk satu variabel paling aman kira-kira 50, minimum 25 sampai 50 jurnal. Kalau Anda bisa membaca satu variabel di backup oleh 25 atau 50 jurnal, maka diuji, diputar balik, digeser-geser, ditekuk-tekuk seperti apapun oleh penguji, ya, kita punya fondasi teoritikal yang kuat. Tidak bakalan keliru di situ. Ya. Kalau untuk S2, satu variabel 5 sampai 10 jurnal. Nah, ini buat patokan. Jadi kalau S2 meneliti 4 variabel dan masing-masing 8 jurnal, maka 4 kali 8, 32 jurnal. Jurnalnya harus akademik jurnal, bukan cuman berita-berita internet. Ya. Kalau untuk S3, punya 5 atau 6 variabel, kali 70, 6 kali 70, 420 jurnal yang membahas satu topik tertentu. Nah, itu aman. Ya. Nah, setelah kita ketemu celahnya, artinya kita menemukan permasalahannya, begitu ketemu permasalahan, paling banyak terjadi di dalam tulisan disertasi teman-teman adalah ditinggal sesudah itu. Nah, mau nyarinya sudah susah, sampai nangis darah, keringat darah, ketika ketemu masalahnya ditinggal. Ya, tidak dilanjutkan. Seharusnya begitu ketemu celahnya di sini, maka Anda menawarkan sesuatu. Kalau mau kuantitatif, ya, maka dilihat hubungan antar variabel-variabelnya. Kalau mau kualitatif, nanti mengeksplorasi solusinya seperti apa. Ya, ini penting nih. Solusinya seperti apa? Saya asumsinya adalah kuantitatif. Ya, maka solusi yang seperti ini saya kenalkan variabel-variabel lain yang digunakan untuk menyelesaikan masalah utama dari penelitian kita dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai dengan minat Anda. Misalkan, ya, Anda mau meneliti tadi, satu mahasiswa yang saat ini sedang menulis disertasi, meneliti tentang dampak daripada BPJS terhadap rumah sakit kelas C dan kelas D. Ya, setelah dia melihat itu, dia teliti, ternyata yang menyebabkan satu rumah sakit kelas C dan kelas D ini bisa sukses, itu ada 2. Yang pertama adalah rumah sakit itu karena revenue-nya turun, maka dia harus mampu melakukan operational excellence. Dalam hal ini melakukan efisiensi akunting yang luar biasa. Ya. Dan hal yang lain yaitu rumah sakit ini harus mampu menjalin network kerjasama, aliansi dengan rumah sakit sejenis. Supaya apa? Punya posisi tawar yang lebih bagus ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan farmasi di dalam pengadaan obat. Supaya punya posisi tawar yang lebih bagus dengan dokter-dokter yang ada
yang dipekerjakan di rumah sakit tersebut. Karena terbukti Change Hospital lebih punya peluang untuk sukses yang kelas C dan kelas D, walaupun ada BPJS. Nah, jadi dua ini yang mempengaruhi survival of the hospital, C and D class, yaitu efisiensi dan kemampuan menjalin kerjasama, ini tentu yang mampu memicu ini apa? Yang mampu memicu ini adalah kemampuan leader, kemampuan pimpinan perusahaan untuk melakukan orkestrasi dari sumber daya. Nah, tapi kalau ondol-ondolnya, ya, kalau variabelnya, teorinya teori resource orchestration. Tapi kalau ondol-ondolnya saya menggunakan resource orchestration, ya, maka ketika ditanyakan what are the uniqueness of your research, sudah very extensive penelitian menggunakan resource orchestration. Demikian pula kalau Anda di sini mau menggunakan pendekatannya Adler dan Helfand, dynamic managerial capabilities, maka sudah banyak sekali riset yang menggunakan DMC. Ya, kenapa enggak teliti sih? Tadi kan dikatakan di atas, di depan, bahwa teliti konstruk-konstruk terbaru. Ketika kita bicara soal teliti konstruk-konstruk terbaru, oh, yang lagi menarik sekarang apa ya? Oh, bicara soal resilience organization. Yang pada hakikatnya, resilience organization is the organization who can survive, yang punya perseverance, sekaligus yang punya capability to grow. Ya, perseverance, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk mengantisipasi perubahan. Tetapi ingat bahwa semua definisi akademis tentang resilience itu tidak pada konteks lingkungan yang turbulence. Kan lingkungannya tidak turbulence. Lingkungannya hanya ada tekanan dari BPJS. Lingkungannya tidak chaos. Tidak chaos. Tekanan yang bisa diprediksi bahwa revenue-nya akan turun. Sehingga organizational resilience atau resilience capabilities ini jauh lebih menarik tinimbang Anda menggunakan DMC, tinimbang Anda menggunakan resource orchestration, tinimbang Anda menggunakan absorptive capacity ataupun yang lain. Ya, ini adalah permasalahan penelitian. Nah, kita menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jadi setelah bicara soal masalah penelitian, diantarkan ke berikutnya, yaitu tujuan dari penelitian. The research objective. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatasi masalah atau celah penelitian. Kita akan lihat dulu contohnya di jurnal tadi itu. Ya, ada dua pendekatan di dalam menulis jurnal. Di sini sudah diomongkan dulu, ya, diomongkan dengan jelas nih problem statement-nya. Within the limited literature focus on entrepreneurship in family firm, ada two opposing perspective yang terjadi. Ya, walaupun penelitiannya terbatas, tapi dari yang terbatas ada dua pendekatan yang saling bertentangan katanya. Satu pendekatan, some scholars claim family firm, ya, firm in which family possesses significant ownership stake and in whose operation multiple family member are involved, present a unique and favorable setting for entrepreneurship. Yang dari sini dikatakan bahwa jelas-jelas perusahaan keluarga adalah arena yang menarik, setting yang menarik untuk
entrepreneurship. Sehingga bahkan di sini dikatakan, this perspective assert that family ownership and management act like oxygen that fit the fire of entrepreneurship. Gara-gara kepemilikan keluarga ini malah menjadi tempat yang bagus sekali seperti oksigen bagi pengembangan kewirausahaan. Ini dikatakan seperti ini. Lanjutnya, other scholars, however, pessimistic, arguing family involvement bukan tadi oksigen, malah menjadi liabilities to the firm entrepreneurial effort. Yeah. Specifically, this perspective suggests that the desires to protect family wealth and prospect for the future generation lead family firm to avoid risk. Karena kita tahu bahwa entrepreneurial activities adalah risky. Maka untuk mengamankan perusahaan, untuk mengamankan keturunannya, sudah lebih baik jangan terlalu mempunyai sifat entrepreneurial. Jadi ada dua yang bertentangan. Indeed, ya, it may be that the family firm understand the need to be entrepreneurial to prosper in dynamic competitive landscape, tetapi the complexity of effectively integrating family and business make reaping reward from being entrepreneurial extremely challenging. Ini jelas-jelas dikatakan problemnya seperti ini. Ada dua yang berbeda. Nah, ngantar ke tujuan dari perusahaan, tujuan dari riset. Tujuannya jelas, yaitu menyelesaikan masalah tadi. Menyelesaikan permasalahan penelitian atau mengisi celah penelitian, research gap. Ya. Nah, pertanyaan penelitian ini, tadi saya bisa katakan bahwa kadang-kadang ada jurnal yang mencantumkan pertanyaan penelitian, ada jurnal yang tidak mencantumkan pertanyaan penelitian. Tapi dalam penulisan disertasi harus ada pertanyaan penelitian. So, what is the research question? Research question adalah pertanyaan yang jawabannya menyelesaikan permasalahan penelitian. Pertanyaan yang jawabannya menutup celah penelitian. Pertanyaan yang jawabannya mencapai tujuan penelitian. Sehingga banyak orang di jurnal-jurnal menggabungkan antara riset objektif dengan riset question. Nah, riset question ini satu saja, jangan banyak-banyak. Subnya boleh ada 2 dan 3, tapi jangan banyak-banyak. Dan riset question ini bukan hipotesa yang dibuat dalam bentuk tanya. Ya, kalau tadi masih ingat ya, passengers waiting time, kemudian di sininya dampaknya adalah customer satisfaction, ya, atau passenger satisfaction. Jangan ngomong pertanyaan penelitiannya adalah apakah passenger waiting time akan mengurangi passenger satisfaction. Bukan itu pertanyaan penelitian. Kalau seperti itu, artinya Anda menerjemahkan hipotesa ke dalam bentuk tanya. Ya. Nah, ini contoh riset objektif. Ya. Lanjutannya dari yang tadi. This research we works to advance this debate by drawing the literature of resource orchestration. Jadi jelas, riset ini akan menggunakan resource orchestration. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, menyelesaikannya menggunakan variabel-variabel yang kita tawarkan. Ya, kalau kita lihat lanjutannya tuh,
variabelnya muncul. Generational involvement, sudah mulai dimunculkan. Variabel yang lain, entrepreneurial orientation. Variabel yang lain, partisipatif strategi. Sehingga penutupnya, in short, our argument suggests that realizing the benefit of entrepreneurship in family firm complicated matter affected by the synchronization of EO, generational involvement, and participative strategi. Pada bab 1 sudah mulai disebutkan variabel-variabel laten yang akan kita pakai nanti di bab 3, yaitu di riset. Secara singkat sudah disebutkan definisinya secara singkat. Nanti di bab 2, teorinya dibahas secara mendalam. Sehingga riset itu, Jericho itu tidak ada riset modelnya, ya, karena itu di jurnal tidak ada modelnya. Kita lihat, saya mencoba membayangkan kira-kira seperti ini. Entrepreneurial orientation, hubungan langsung dengan firm performance, yang dimoderasi oleh 2 hal, generational involvement and participative strategi. Itu saya mencoba menggambarkan bentuk seperti ini. Tapi ini tidak ada di riset objektif, tidak ada. Nanti di tulisan disertasi atau tesis tidak ada. Ini adanya di bab 3. Ya. Nah, contoh ya. Saya tadi mau ngomong contoh pertanyaan penelitian nih. Ya, celahnya seperti ini, misalkan. Belum banyak studi konseptual atau empiris menjelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan sumber daya yang bersifat Frio. Asumsinya kan perusahaan yang Frio, kinerjanya bagus. Tapi bagaimana mengembangkan Frio-nya? Kan belum banyak studi tentang ini. Nah, tujuannya memahami proses pengambilan keputusan managers. Masih ingat jurnalnya Crack Chess ya, yang bicara soal development of the Frio. Ya, itu kan proses pengambilan keputusan dari seorang entrepreneur. Bagaimana mengelola sumber dayanya agar kinerjanya superior. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang menghasilkan sumber daya yang sifatnya Frio. Contoh 2, terdapat perdebatan yang menjelaskan determinan eskalasi komitmen. Ada rasional dan non-rasional. Tujuan penelitiannya mengklarifikasi faktor yang menjadi determinan. Dan pertanyaannya adalah, sudah mulai saya kenalkan, apakah kompatibilitas image bisa mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan eskalasi pada frame yang positif. Ya. Nah, kontribusi ada teoritis, ada manajerial atau praktikal, ada kontribusi pada kebijakan publik. Ini contohnya nih. Di jurnal itu ditulis, first, this research contribute to debate over whether, dan seterusnya. Ya. Kemudian kontribusi yang kedua, our research shed some light. Kontribusi yang ketiga, additional support for the process of resource orchestration. Dan our study advance in rigor, dan seterusnya. Ini kontribusi riset. Dan sistematika penulisan, di situ ditulis. Next, kita akan lakukan literature review on family firm, EO, resource orchestration, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah bisa menulis bab 1 seperti itu, artinya 40-50% tugas kita sudah selesai. Disertasi bab 2 hanya menulis tentang teorinya, theoretical literatur. Bab 3, toh modelnya sudah ada, ya,
Bab 4 kita tinggal run. Nah, nanti di bab 4 itu kritis sekali. Karena bagaimana mengoperasionalisasikan model penelitian yang kemudian kita ukur di bab 4. Bab 5 membahas tentang hasil daripada penelitian. Ya, bab 6 adalah tentang kesimpulan dan saran. Bab 7 tentang kontribusi dan keterbatasan. Kira-kira itu